dari Arab langsung atau dari Iran maupun dari wilayah India yang membawa agama Islam ke Nusantara, menimbulkan sebuah perubahan yang hampir menyeluruh di dalam kehidupan orang Melayu yang selama ini kuat berpegang kepada ajaran Hindu dan Buddha. Nah, dengan keyakinan yang dibutuh umat Islam bahwa Islam merupakan risalah terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat di dunia. Dalam ajarannya, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya saja, akan tetapi mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan makna orang Melayu. Nah, istilah atau penggunaan perkataan Melayu hari ini mempunyai 3 pengertian, meskipun dalam konteks yang berbeda. Nah, pengertian Melayu pertama digunakan dalam konteks Indonesia, yaitu Melayu merupakan salah satu dari beberapa suku atau etnik seperti orang Jawa, Aceh, Bugis, Makassar, Bali, Mandailing, Batak, Kerinci, Banjar, Lampung, Minangkabau, Boyan, Madura, Manado, Toraja, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian Melayu sebagai etnik di Indonesia ditunjukkan kepada mereka yang mendiami di Kepulauan Riau dan pantai timur Sumatera yang bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan bahasa ibunya. Nah, bahasa Melayu inilah yang diangkat menjadi bahasa nasional negara Indonesia mulai peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pengertian Melayu kedua digunakan di Malaysia, di mana gerakan nasionalisme Melayu pada tahun 30-an dan 40-an telah meleburkan pemisah antara suku-suku atau etnik ini dengan menjadikan mereka semua sebagai bangsa Melayu atau Malaysian. Hasilnya timbul konsep Melayu yang kedua seperti termaktub dalam perlembagaan Malaysia, yaitu mempunyai 3 ciri. Yang pertama, bertutur dan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama. Yang kedua, beragama Islam. Dan yang ketiga, berpegang kepada adat resam yang lazimnya diamalkan oleh orang-orang Melayu. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang keempat, saya akan membahas konsep keyakinan dan kepercayaan. Nah, keyakinan atau kepercayaan ini akan berperan dalam menjelaskan tentang adanya Sang Khalid, sehingga hubungan manusia dengan pencipta terjadi dengan baik, dan hubungan sesama manusia juga berjalan dengan baik. Artinya ketika kita melakukan analisis terhadap sebuah kemelayuan yang telah ada, maka permasalahan keyakinan tidak bisa ditinggalkan. Karena keyakinan itulah terlahir ide atau gagasan yang nantinya dapat dijadikan warisan bagi generasi berikutnya. Nah, selanjutnya keyakinan menciptakan juga dasar bagi manusia untuk menghasilkan produk, karena produk akan tercipta jika manusia memiliki pandangan alam semesta atau adanya. Nah, di sini Hamid berpendapat bahwa memainkan peran utama dalam menggerakkan dan menentukan sesuatu masyarakat di berbagai dimensi. Dalam konteks sejarah, jelas Melayu mempunyai tradisi pandangan semesta yang membentuk pribadi dan jati diri bangsa Melayu selama ini. Nah, selanjutnya yang kelima, saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, bersamaan dengan kedatangan Islam di alam Melayu, maka berkembanglah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pendidikan Islam ini meliputi aspek institusi pendidikan dan strukturnya, guru-guru dan muridnya, mahasiswa dan dosen-dosennya, dan terutama tentang ilmu pengetahuan yang diajarkan. Misalnya di Melaka, di mana Sultan yang pertama yakni Megat Iskandar Shah 1414 Masehi sangat memperhatikan pendidikan. Pengajian Islam tidak saja dilakukan di rumah-rumah dan di masjid-masjid, akan tetapi juga dilakukan di istana Sultan. Istana turut berfungsi sebagai pusat pembelajaran, perpustakaan dan pendidikan seperti kegiatan dan penyalinan buku-buku keislaman. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan
kesimpulannya saja. Yang keenam, aspek bersosial di masyarakat. Nah, sistem sosial dalam Islam menolak adanya perbedaan derajat dan kedudukan manusia kecuali atas dasar ilmu dan takwa. Islam telah mengangkat derajat manusia dengan menyanamkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan menginginkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan berapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam membentuk suatu sistem masyarakat yang saling mengasihi dan menghormati sejajar dengan realiti tersebut. Kedatangan Islam ke alam Melayu menjadikan golongan bahwa mendapat perhatian. Tidak adalah lagi sistem seperti yang ada dalam ajaran Hindu, meskipun masih terdapat perbedaan status antara golongan bangsawan dengan rakyat, namun tidaklah begitu nampak. Komunikasi antara Melayu manusia berjalan dengan sempurna karena merupakan implementasi dari sikap hormat menghormati, bergotong-gotong royong, dan bantu-membantu masyarakat di alam Melayu mementingkan segala sesuatu yang menggunakan akal, pemahaman, ilmu metafisik, serta pandangan hidup yang munasabah pada akal yang sehat. Dalam melakukan sesuatu pekerjaan, mereka lakukan secara ikhlas dan bersungguh-sungguh. Nah, selanjutnya perilaku orang Melayu zaman dahulu. Beratus atau beribu tahun sebelum Masehi, bangsa Melayu telah memulai membuat perahu layar atau perahu bersayap yang mampu merentas selat dan lautan, khususnya lautan Pasifik, sehingga mereka menjadi penduduk tetap di beberapa kepulauan sampai pulau-pulau New Zealand, Hawaii, Marias, Tahiti, dan banyak lagi pulau-pulau lain yang membentuk identitas sendiri sehingga menjadi rumpun Polinesia sebelum penduduk benua Eropa dan Asia mengenal lautan. Pada tahun Masehi, masyarakat rumpun Melayu juga telah merentas lautan Atlantik untuk menduduki pantai timur benua Afrika, khususnya menjadi Veronica dan pribumi di Pulau Madagaskar sebelum penduduk benua Afrika sendiri belayar untuk menduduki pulau itu untuk selama 2000 tahun sehingga kurun ke-15. Nah, rumpun Melayu adalah status manusia yang menguasai lautan di dunia sebelum timur ini, bukan sekedar sebagai pelayar dan pelaut, tetapi juga menguasai ilmu dan jaringan perdagangan jarak jauh, seperti disebutkan oleh Said Nauqib Atlas bahwa sebelum tibanya penjajah dari Eropa di Nusantara pada abad ke-16, sudah ada satu kelas perdagangan bangsa Melayu yang mantap di alam Melayu ini. Catatan oleh ahli sejarah Portugis pada awal abad ke-16, Gaspar Corcella, mengenai kapal layar atau jong Melayu menjadi bukti yang jelas bahwa kapal-kapal layar yang dibina oleh orang-orang Melayu mampu menandingi kapal-kapal yang dibina oleh para penjajah yang tiba kemari mulai abad ke-16. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku budaya Melayu di Riau. Nah, masyarakat Riau adalah mayoritas masyarakat Melayu yang memiliki nilai budaya Melayu. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terungkaplah bahwa pada zaman lampau orang Melayu adalah bangsa penakluk dan berhasil memerintah suku-suku lainnya di Nusantara. Orang Melayu dahulunya adalah pedagang perantara yang lillahi sekaligus membawa Islam dan budaya Melayu ke segenap pelosok Nusantara dan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, konsep asal yang dikatakan orang Melayu adalah memiliki ciri. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berbahasa Melayu. Yang ketiga, beradat istiadat Melayu. Namun, sejak kedatangan imperialisme Barat di alam Melayu, orang Melayu terakomodasi oleh konsep penjajah tersebut, di mana konsep adu domba yang merasuk kepada masyarakat Melayu, sehingga penjajah berhasil merubah konsep asal masyarakat Melayu sehingga membuat kehidupan orang Melayu mulai berubah.
ucapan-ucapan para penjajah yang sangat menyakitkan hati, di antaranya bahwa orang Melayu itu pemalas, etos kerja rendah, cepat merasa puas, suka hidup santai, berprasangka dengki dan iri atas kelebihan kawan, dan sebagian lainnya. Nah, apakah memang demikian adanya orang Melayu itu? Apabila mereka seperti itu, bagaimana mungkin orang Melayu dapat memimpin dunia ini selama berabad-abad? Sebut saja Sriwijaya dan kerajaan lainnya. Menurut pandangan orang luar, Melayu yakni orang Belanda yang bernama Valentijn menyebut bahwa orang Melayu sangat cerdik, pintar, dan manusia yang paling sopan di seluruh Asia. Dalam hal etika, orang Melayu sangat baik, sopan santun, lebih pembersih dalam cara hidupnya, dan lebih rupawan sehingga tidak ada manusia yang bisa dibandingi dengan mereka. Orang Melayu mempunyai kebiasaan mempelajari bahasa dan memperluas pengetahuannya dengan mempelajari bahasa Arab. Masyarakat Melayu sekarang sangat berbeda dengan masyarakat Melayu dahulu. Kenyataannya sekarang masyarakat Melayu tidak menampakkan lagi sifat energi dan keinginan untuk maju. Akibat wilayah pesisir bagian timur Sumatera, tempat mereka bermukim, kini mengalami keadaan yang terpuruk. Nah, selanjutnya kajian terdahulu ilmu Islam terapan Nur Salmah, Muhammad Arif Nurgo, dan Puspo Nurgo. Abstrak ini diterbitkan pada tahun 2020 yang berjudul Upaya Menyamai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus melalui Paradigma Ilmu Keislaman Terapan. Yang kedua, Elia Roza. Abstrak ini diterbitkan pada tahun 2014 yang berjudul Internalisasi Nilai Islam dan Tamadun Melayu. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian. Penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian di lapangan dengan teknis analisis deskriptif, yaitu memaparkan secara detail selengkap semungkin mengenai realitas yang dikaji. Metode kualitatif dilakukan pada kondisi yang alami, langsung kepada sumber dan peneliti sebagai kunci penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, sehingga data yang terkumpul terbentuk kata-kata atau gambar atau menekankan pada angka. Nah, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif karena memperhatikan kejadian-kejadian lapangan secara langsung dan terlibat secara pribadi. Selanjutnya menguraikan dengan menafsirkan kejadian atau peristiwa yang dialami dengan bentuk-bentuk kata. Nah, yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. Untuk mendapatkan data informasi hanya akan terfokus kepada alumni dan mahasiswa yang masih aktif. Alasan memilih STAIN Bengkalis sebagai tempat penelitian karena kampus tersebut memiliki nuansa keagamaan dan kemelayuan. Nah, waktu penelitian yang ditempuh pada 27 September sampai dengan Desember 2020. Nah, sumber data. Yang pertama, data primer. Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Nah, yang kedua, sumber sekunder. Sumber data sekunder atau tambahan adalah segala bentuk dokumen baik dalam tulisan maupun foto. Data didapat dari sumber bacaan seperti buku, jurnal, modul yang relevan, dan dengan tujuan untuk memperkuat informasi dari hasil penelitian. Nah, yang D, prosedur pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Nah, Nasution berpendapat bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, karena pada ilmuannya hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan. Nah, yang pertama, observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Observasi yang dilakukan dengan datang di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, akan tetapi tidak ikut terbit di dalamnya data permasalahan yang diperoleh tentang konsep moderasi beragama melalui paradigma kemelayuan di kalangan mahasiswa serta upaya menanamkannya. Nah, yang kedua, wawancara. Wawancara mendefinisikan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontribusikan makna dan suatu topik tertentu. Nah, wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara
si- simeter struktur akan narasumber dapat memberikan pendapat atau ide secara bebas dan narasumber merasa lebih terbuka. Alat yang digunakan dalam wawancara dengan menyiapkan instrumen wawancara, alat untuk merekam wawancara menggunakan telepon genggam. Wawancara ini dilakukan kepada alumni dan mahasiswa yang masih aktif Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis melalui Kepala Prodi yang ada di STAIN Bengkalis. Data yang didapat diperoleh meliputi konsep moderasi beragama melalui paradigma kemelayan di kalangan mahasiswa serta upaya menanamkannya. Yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seorang. Hasil penelitian akan semakin kredibel jika didukung dengan foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada. Nah, data yang dapat didokumentasi adalah foto-foto kegiatan selama observasi kegiatan atau data-data yang berkaitan dengan konsep moderasi beragama melalui paradigma kemelayan di kalangan mahasiswa serta upaya menanamkannya. Nah, yang analisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaksi, melakukan analisis data pada pengumpulan data dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data yang mulai direduksi. Mereduksi data adalah memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan tema yang akan dibahas. Nah, pengecekan kebahasan data. Yang pertama, triangulasi sumber. Sumber berarti untuk mendapatkan data atau sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Yang kedua, triangulasi teknik. Pengujian kredibilitas data dilakukan dengan pengecekan kepada sumber data yang melalui teknik yang berbeda, antara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sekian dari saya, cukup sekian sampel saya untuk membahas proposal skripsi saya yang berjudul Konsep Upaya Menanamkan Moderasi kepada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis melalui paradigma kemelayuan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.